tambah lebih berat lagi. Nah, sekarang nih pasti teman pemilih juga penasaran ya. Statusnya apa sih untuk Mas Dani dan Mas Sita? Mas Dani kira-kira nih udah berapa kali sih Mas mencoba mendaftar CPNS gitu? Kalau Mas Sita sendiri udah berapa kali nih Mas jatuh bangun? Masyarakat di luar sana berasumsi bahwa di KPU itu sudah tidak ada pekerjaan, sudah tidak ada kegiatan, vakum. Di bagiannya Mas Dani nih, di bagian rendapan, tantangan terbesar itu apa sih Mas? Kayaknya bisa, saya pernah lihat kayaknya. Gaya batu. Kayak batu. Kayak batu bisa. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sorong. Ruang ngobrol santai tapi bermakna yang membahas hal-hal seputar demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sorong. Bersama saya Radian Kristiani yang akan menjadi host di episode Di Balik Layar Demokrasi, Cerita Seru CPNS KPU Kabupaten Sorong. Di studio telah hadir bersama dengan saya 2 orang pegawai CPNS KPU Kabupaten Sorong yang akan berbagi cerita tentang pengalaman mereka mulai dari proses seleksi, kemudian keseharian mereka, tantangan dan harapan mereka setelah bekerja dan bergabung bersama KPU Kabupaten Sorong. Penasaran kan? Yuk kita langsung kenalan aja sama mereka. Halo Mas Dani dan Mas Sita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo. Halo teman pemilih. Oke, Mas Dani dan Mas Sita, boleh dong memperkenalkan diri untuk teman pemilih? Boleh dong, Bu. Oke, silahkan. Hai teman pemilih, perkenalkan nama saya Dani, saya CPNS KPU formasi tahun 2024. Kebetulan saya ditempatkan di KPU Kabupaten Sorong. Terima kasih Budian, senang sekali bisa diundang di podcast kali ini untuk berbagi pengalaman selama 2 bulan ini ya saya di KPU Kabupaten Sorong. Oke, senang juga bisa berbagi pengalaman ya Mas Dani Ya, Bu. di podcast KPU Kabupaten Sorong. Boleh dong Mas Sita sekarang kenalan sama teman pemilih. Halo teman pemilih. Perkenalkan nama saya Hita. Saya CPNS angkatan tahun 2024 di formasi analis pemilu. Terima kasih sudah diundang dalam podcast siang hari ini. Ya, terima kasih juga Mas Sita sudah boleh hadir ya di sini. Nah, kita akan share pengalaman nih Mas Dani dan Mas Sita ya. Kenapa sih Mas Dani dan Mas Sita tertarik gitu untuk menjadi CPNS di KPU? Kira-kira apa sih alasannya? Kalau saya sih sebenarnya hanya coba-coba Bu, sekalian cari peluang. Kebetulan kemarin saya lihat pengumumannya itu KPU, kayaknya butuh nih informasinya banyak. Kemarin yang saya ambil tuh penata kelola sistem dan teknologi informasi. Itu dibuka 27 kebutuhannya. Makanya saya coba-coba dan alhamdulillahnya tembus. Oke. Nah, untuk Mas Sita sendiri, apa alasannya kok tertarik untuk mendaftar jadi CPNS KPU? Baik, yang pertama itu karena peluangnya tinggi dan informasi yang disediakan itu besar. Dan sesuai dengan jurusan saya, jurusan hukum, memang banyak informasinya. Ya, alhamdulillah bisa lolos sampai tahap akhir. Alhamdulillah. Oke, nah pertanyaan saya lagi nih Mas Sita. Yang saya tahu ya Mas Sita ini kan berdomisili di Pulau Jawa. Betul. Iya, kok Mas Sita memilih zonasi di wilayah Papua Barat Daya? Kenapa tuh? Karena sebelum saya memilih formasi di Papua Barat Daya, saya sudah riset dulu Bu ya. Kita lihat di Sorong itu infrastruktur sudah maju. Jadi sama aja sebetulnya dengan Jawa, tidak ada beda.
masih Oke. sama dengan di kampung saya. Nah, terus perasaannya gimana tuh Mas Hita pada saat Mas Hita harus meninggalkan keluarga dan mengabdi di Kabupaten Sorong? Awalnya berat, semakin lama tambah lebih berat lagi. Tapi alhamdulillah keluarga selalu mendukung, selalu support sehingga bisa menguatkan saya. Yang berat tuh apa? Yang berat tuh Beratnya apa tuh apa? katanya Mas Dani? Yang berat tuh apa sih? Kalau Mas? yang berat itu jarak ya, jauh dari keluarga, di sini nggak punya saudara, tidak ada siapa-siapa. Kan Tapi kita sudah saudara ini. jangan-jangan kita jodoh ini. Nggak gitu, Nggak, nggak nggak gitu gitu. konsepnya. Oke, nah sekarang nih pasti teman pemilih juga penasaran ya. Statusnya apa sih untuk Mas Dani dan Mas Hita? Siapa dulu, Bu? Boleh Mas Dani deh. Kalau saya statusnya alhamdulillah sudah menikah, Iya. sudah punya anak juga satu, istri juga satu. Oh, satu ya? Ya, Oke. udah cukup satu udah. Satu aja untuk selamanya ya Mas ya? Amin. Iya, amin. Untuk Mas Hita sendiri statusnya apa Thomas? Statusnya alhamdulillah sudah menikah, Iya. istri baru satu. Kok baru ya Mas? Bahaya ini. Wah, ini. Bahaya, Bu. Jangan Mas. Oh jangan ya? Iya, Oh ya, istri sudah satu. Iya, sudah satu. Cukup satu. Cukup satu. Cukup satu, ya. Oke. Untuk anak belum dikasih rezeki. Ya, Oke, semoga sabar secepatnya. Ya. Oke, Amin. iya. Nah, seru kan teman pemilih obrolan kita pada saat ini. Nah, jangan kemana-mana ya. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi, lebih dalam lagi bersama dengan teman-teman CPNS di KPU Kabupaten Sorong. Mas Dani, selain tugas yang diberikan oleh Kasubag masing-masing nih ya, Kasubagnya Mas Dani ataupun Kasubagnya Mas Hita, ada nggak sih tugas lain yang diberikan dalam melaksanakan seluruh pekerjaan atau tanggung jawab di KPU Kabupaten Sorong? Tentunya ada sih. Mm-mm. Gitu. Jadi selain tugas dan tugas Pokok. utama, tugas pokok dari divisi masing-masing, ada juga tugas tambahan. Salah satunya kemarin itu bikin konten media sosial Mm-mm. buat KPU gitu, sama mengikuti juga kayak podcast seperti ini gitu. Mm-mm. Jadi tugasnya ya nggak cuma di subbagian masing-masing, ada juga tugas dari bagian lain gitu. Oke. Nah, kalau Mas Hita sendiri nih Mas, selain tugas yang diberikan oleh Kasubagnya Mas Hita di bagian teknis, ada nggak tugas lain yang diberikan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab di kantor KPU Kabupaten Sorong? Sama dengan Mas Dani ya, tentunya ada. Saya diberikan tugas untuk bikin konten di sosial media KPU. Jadi untuk menarik partisipasi dari masyarakat dan juga menyediakan konten edukasi. Kalau nggak salah nih ya Mas, Mas Dani dan Mas Hita berada di KPU Kabupaten Sorong ini terhitung dari tanggal 1 Juni ya kalau tidak salah ya. Ya, benar. Itu Betul. sudah berjalan kurang lebih 2 bulan 2 lebih bulan. nih ya. Nah, sekarang saya mau tanya, selama kurun waktu 2 bulan ini ada nggak sih pengalaman berkesan yang Mas Dani dan Mas Hita dapatkan? Walaupun masih sebentar nih di KPU Kabupaten Sorong, tapi udah dapat pengalaman yang paling berkesan atau belum? Kalau pengalaman berkesan saya itu ketika mengikuti rapat pleno pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu pengalaman pertama saya ikut rapat pleno seperti itu, Bu. Dan untungnya KPU ini mempunyai tim yang solid itu. Jadi ketika rapat itu mempersiapkannya juga kita sama-sama. Jadi nggak semua nggak hanya divisi perencanaan saja yang punya hajat. Jadi udah kalian saja yang bikin ini. Jadi dari divisi lain juga ikut membantu. Jadi kita saling bantu. Jadi itu ya merupakan pengalaman berkesan buat saya. Gimana Mas perasaannya Mas? Ya awalnya sih kita mungkin deg-degan ya, bingung juga sih itu. Rapat ini baru pertama kali juga kan ikut rapat seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu sudah mulai paham, sudah mulai mengerti. Oke, menarik sekali. Kemudian Mas Hita nih, ada nggak sih Mas pengalaman berkesan
selama kurang lebih 2 bulan Mas Hita bergabung bersama KPU Kabupaten Sorong? Tentunya ada ya. Mungkin yang pertama bikin konten ya. Bikin konten itu awalnya takut juga, khawatir apa bisa saya, tapi lama-lama mengembangkan diri, menyampaikan ide-ide kreatif. Alhamdulillah view sudah mulai banyak. Diundang di podcast. Nah, ini juga gugup saya betulnya, ini nervous. Gemetar Bu ini Bu, saya Bu. Bicara depan kamera. Kayaknya sama dengan relax mungkin aja waktu pertama kali ijab kabul begitu. Nah betul, kadang nge-freeze dulu, nge-freeze. Gitu Pikir ya? tuh mau bicara tapi nggak bisa. Dan juga ada lagi, kita ada kegiatan mengunjungi panti ya, anak yatim. Jadi kita memberikan santunan, yaitu mungkin bentuk rasa empati ya dari teman-teman yang di KPU, berbagi bersama anak yatim, meningkatkan rasa empati khususnya anak yatim. Oke, wow, menarik sekali ya Mas Dani dan Mas Hita. Nah, teman pemilih, di KPU Kabupaten Sorong, selain mengerjakan tugas dan tanggung jawab di kantor, kami juga memiliki program kegiatan sosial dengan mengunjungi anak-anak yatim piatu di panti asuhan. Program ini disusun oleh KPU RI dalam memperingati hari-hari besar keagamaan ataupun hari-hari besar nasional. Seru kan? Nah, kemudian nih Mas Hita dan Mas Dani, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di KPU Kabupaten Sorong, pastinya ada tantangan dong, iya nggak? Betul, Ya, pasti. betul, pastinya. Pastinya ada tantangan. Nah, kalau di bagiannya Mas Dani nih, di bagian Rendatin, tantangan terbesar itu apa sih Mas? Boleh diceritain? Kalau tantangannya tuh kita jam kerjanya, khusus bagian saya Bu, jam kerjanya tuh nggak ada waktunya, jadi 24 jam. Jadi ketika dibutuhkan untuk revisi penganggaran, misalnya jam 11, ya udah berarti jam 11 dibikin 12 malam. Nanti ketika deadline-nya jam 2 malam, jadi ya udah jam 2 malam harus selesai seperti itu. Jadi nggak ada kayak jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore, enggak. Jadi 24 jam seperti itu. Apalagi ketika katanya pas tahapan nanti bakal sering itu revisi gitu. Jadi mungkin ya kayaknya begadang terus saya nih kayaknya Bu. Nah, kalau Mas Hita, apa tantangan terbesar Mas Hita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Mas Hita di kantor? Lebih kurang sama ya dengan Mas Dani. Sama terus nih ya Sama kayaknya terus dari ya. tadi. Kita satu paham Bu di sini. Oh, Bu. sama-sama. Betul. Kita Oke. samakan persepsi dulu. Oh iya. Oke, lanjut Mas Iya. Hita. Sama, jadi untuk di subbagian saya itu yang tantangan terberat adalah kita menyesuaikan waktu dengan yang di waktu Indonesia Barat. Jadi ketika ada rakor atau Zoom meeting, kita berbeda waktu selisih 2 jam. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti yang di waktu Indonesia bagian Barat. Jadi harus persiapkan fisik, jaga kesehatan baik-baik, karena kerja bisa sampai di luar batas waktu. Oke. Jadi itu tantangan apa keluhan sebenarnya? Iya, keluhan juga tantangan sebetulnya. Keluhan juga boleh. Nggak mau kita hadapi. memang. Kompleks ya. Iya. Oke. Nah, Mas Dani sama Mas Hita, mungkin selama kalian bekerja, pastinya kan berbagi cerita ya, mungkin mendengar cerita dari teman-teman pada saat melaksanakan tahapan. Ada tantangan-tantangan yang lebih ekstrim bahkan. Nah, mungkin pernah dengar cerita kalau tahapan itu harus turun ke distrik-distrik jauh. Karena kan di Kabupaten Sorong ini ada 30 distrik nih, dengan medan-medan yang cukup sulit. Ada yang harus naik perahu menyeberangi lautan, kemudian ada yang menyeberangi sungai. Nah, kemudian dalam melaksanakan tahapan juga biasanya kita diperhadapkan dengan massa nih, dengan permasalahan mereka yang cukup kompleks dan juga dengan berbagai macam karakter. Nah, sekarang saya mau tanya, siap nggak sih Mas Dani dan Mas Hita menghadapi tantangan-tantangan itu ke depannya? Pastinya harus siap sih. Harus siap sih. Harus siap. Ketika sudah milih di KPU ya ada tantangan seperti itu ya kita harus siap gitu.
Kira-kira apa yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tersebut? Susah ini. Baik. Karena ini mungkin terkait turun distrik ya Bu ya. Turun Benar. distrik. Turun distrik. Karena kondisi geografisnya di sini Benar. tuh susah atau mungkin kendala medan ya. Iya. Jadi memang saya sudah berpikir ini, kalau misalkan nanti turun distrik yang menyeberangi muara sungai ini banyak buaya ini. Banyak buaya. Sedangkan ini nggak bisa berenang ini juga. Apalagi kita Khawatir nggak bisa juga berenang, ini. Bu. Serius nggak bisa berenang? Tidak Nggak, Bu. bisa. Oh, kayaknya bisa. Saya pernah lihat kayaknya. Kayak Gaya batu. Kayak Kayak batu bisa. Iya. Jadi apakah harus latihan berenang? Nah, Kayaknya ini disiapkan untuk pelampung solusi aja. pelampung deh. Pelampung aja. Boleh pelampung boleh. Ya, boleh Bu, pelampung. Untuk keamanan Oke, ini. oke. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, tantangan-tantangan ekstrim yang akan dihadapi pada saat pemilu nanti atau pada saat pemilu kada nanti. Nah, kemudian setelah begitu banyak yang Mas Dani dan Mas Sita hadapi di KPU Kabupaten Sorong ini, apa sih harapannya Mas Dani dan Mas Sita setelah bekerja dan bergabung bersama KPU Kabupaten Sorong? Ya harapannya kalau untuk saya pribadi setelah masuk di KPU semoga bisa menambah kompetensi diri saya, skill, karena saya juga ingin ikut andil dalam proses pemilihan yang adil, yang jujur dan transparan. Seperti itu. Wow, keren. Kalau Mas Sita, harapannya apa Mas? Jangan sama Harap- lagi. Ya mirip-mirip sih Iya. sebetulnya. Boleh sama lagi. Boleh sama. Beda. Oh iya, Ya. harus beda katanya. Harus beda Bu. Iya. Jangan sama lagi. Harapan saya setelah menjadi CPNS KPU mampu memberikan edukasi yang positif untuk masyarakat agar biar tahu pentingnya pemilu atau pemilihan. Itu aja sih Bu. Wow, oke. Respect sekali ya dengan harapannya Mas Dani dan Mas Sita. Apalagi Mas Sita yang memiliki harapan dapat mengedukasi masyarakat ya. Oke. Mas Dani dan Mas Sita, kita udah ngobrol banyak nih ya. Cerita yang seru, yang menarik, dan pasti juga teman pemilih menikmati sekali nih obrolan kita di saat siang hari ini. Nah, sekarang saya mau nanya nih, mungkin ada teman pemilih yang berkeinginan atau bercita-cita untuk menjadi bagian dari KPU. Kira-kira pesan dari Mas Dani dan Mas Sita apa sih untuk teman pemilih yang bercita-cita menjadi CPNS KPU sama seperti Mas Dani dan Mas Sita? Kayaknya sebelum saya jawab, ini boleh diminum nggak? Oh boleh silakan. Kayaknya- Minta maaf ya, Ya, sampai haus Bu dari saking sini. kita asik ngobrol, akhirnya saya lupa mempersilahkan minum. Silakan. Udah. Terima kasih. Masih ada ya Mas ya? Oh, masih. Oke, iya. Boleh Jadi, silakan Mas Dani. Untuk teman pemilih di luar sana yang mungkin ingin bergabung dengan kami KPU, siapkan diri kalian, visi kalian, mental, tetap berusaha, tetap semangat karena kita kerja di KPU ini bukan sekedar kerjaan, tapi ini adalah panggilan untuk panggilan hati untuk menjaga demokrasi melalui pemilihan yang adil, yang jujur, yang bersih. Seperti itu. Wow, keren. Mas Sita, apa pesan Mas Sita untuk teman pemilih yang bercita-cita menjadi bagian dari KPU pada saat mungkin ada seleksi pendaftaran CPNS nanti? Pesan saya yang pertama, jangan takut non home base. Karena sebetulnya kalau kita jalan sih baik-baik saja, tidak seperti yang mereka pikirkan. Pesan saya untuk teman pemilih yang mau bergabung menjadi CPNS KPU, terus berusaha, belajar yang baik, banyak referensi, manfaatkan teknologi, yakin pada kemampuan diri sendiri, karena lolos CPNS itu butuh usaha yang konsisten, selalu berusaha, jangan menyerah. Saya yakin kalian pasti bisa. Wow, keren. Tangan dulu dong. Terima kasih banyak ya Mas Dani, Mas Sita. Sama-sama, Bu. Ya, sudah hadir di podcast KPU Kabupaten Sorong. Semoga obrolan kita menginspirasi teman pemilih. Teman pemilih,
itu tadi cerita inspiratif dari teman-teman CPNS KPU Kabupaten Sorong. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti dan menyaksikan podcast kami pada saat ini. Jangan lupa dapat menyaksikan podcast KPU Kabupaten Sorong pada episode-episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan jangan lupa satu suara menentukan arah bangsa. Salam KPU melayani. Dadah.